Sekali lagi selamat siang Bapak Ibu. Siang. Saya bertugas di seminari, seminari Stella Maris Bogor. Anak-anak yang kami dampingi sekarang yang bertugas kur sekarang ya. Silakan dilihat muka-muka anak-anak itu ya Bapak Ibu ya. Kelihatan bahagia. Suatu ketika seorang anak bertanya ke saya kira anaknya nggak ada di sini ya, jangan cemas. Dia datang menemui saya dan mengatakan bahwa Romo, saya sakit hati sekali dan menyimpan dendam dengan seseorang, dan itu yang membuat saya tidak nyaman tinggal di sini, membuat saya selalu teringat-ingat apa yang dia buat terhadap saya di beberapa waktu silam gitu ya. Lalu ya saya hanya mendengarkan ya. Kalaupun memberi nasihat, saya hanya beberapa kalimat, biarkan dia sendiri yang berjuang. Berangkat dari peristiwa itu, ya saya memulai refleksi saya dengan satu ungkapan yang terkenal dari seorang uskup di Afrika Selatan, namanya Desmond Tutu ya. Dia mengatakan no future without forgiveness ya. Apa terjemahan bahasa Sunda ini ya? No future without forgiveness ya. Tidak akan ada masa depan tanpa pengampunan. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau Bapak Ibu tidak pernah mau mengampuni anak-anak di rumah yang susah sekali diatur gitu ya. Pasti tidak akan ada masa depan yang cerah. Bukan terutama untuk anak itu, tapi untuk kita sendiri, karena kita akan selalu dibelenggu oleh apa yang disebut oleh bacaan pertama tadi, yaitu dendam kesumat. Ya. Cinta kasih seringkali dihalangi oleh apa yang disebut dendam kesumat, bahasa bacaan pertama tadi yang sangat mengerikan. Ya. Nah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tidak ada masa depan tanpa pengampunan. Ulasan Injil hari ini sangat menarik. Petrus memulai dengan pertanyaan. Di bagian akhir, Yesus menjawab dengan pernyataan. Ya. Pertanyaannya apa? Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku? Kalau ditanya berapa kali, berarti itu berkaitan dengan kuantitas, ya, jumlah gitu. Karena kalau mengampuni itu dihitung, ya, dibuat dalam hitungan, itu bukan lagi pengampunan. Itulah makanya jawaban Yesus di bagian akhir tadi dalam bentuk dan corak yang kualitas, ya, kualitatif, ya. Kalau Petrus bertanya secara kuantitas berapa kali, Yesus ya menjawab 7 kali, berapa tadi ya? 70 kali, 7 kali ya, susah sekali diterjemahkan ini ya. 70 kali, 7 kali ya. Itu mau menunjukkan bahwa pengampunan itu tidak bisa dimasukkan dalam hitungan matematis ya. Pengampunan itu harus ditunjukkan dengan sepenuh hati dan kualitasnya harus penuh. Berbeda kalau kita hanya mengampuni 2 kali, 3 kali, itu masih bisa dihitung. Tetapi pengampunan versi Allah yang disampaikan oleh Yesus itu dalam konteks kualitas pengampunan itu. Nah, lalu Yesus melanjutkan dengan perumpamaan ya. Seorang raja dan hamba. Seorang hamba ini dia punya utang dengan Tuhan, dengan rajanya. Karena dia tidak bisa membayar utangnya, dia menghadap rajanya dan dia bilang, Tuan, sabarlah dahulu ya, beri aku waktu supaya bisa melunasi utang itu. Dan dalam dialog mereka pada akhirnya si raja ini, si tuan ini mengabulkan. Ya udahlah, utangmu diputihkan saja begitu ya. Itu raja tadi.
ketika si hamba ini keluar dari ruangan si raja, dia bertemu dengan hamba lain yang berutang kepadanya. Jadi hamba yang satu ini ternyata dia punya utang di hamba yang kedua. Nah, tugas berikutnya adalah hamba kedua ini meminta ke hamba yang pertama itu supaya ya sabarlah dahulu, nanti baru saya akan lunaskan utang saya. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudari? Bisa ditebak apakah hamba yang pertama menerima permintaan itu? Menerima enggak Bapak Ibu? Tidak ya. Dia tidak menerima ya. Dia tetap mengatakan utangmu masih banyak dan kamu harus segera melunasinya. Begitu. Pada akhirnya ya seperti itu, dia akhirnya kan mendapat siksaan. Karena apa? Poin sederhananya adalah ya dia tidak menunjukkan karakternya sebagai seorang yang pernah diampuni oleh si raja tadi ya. Si tuan tadi. Karena dia melakukan sesuatu yang ya sebenarnya tidak dia terima dari Allah, dari raja sebelumnya ya. Gambaran simbol raja itu adalah simbol Allah yang mau melunasi utang dosa kita. Problemnya adalah apakah kita mau ya bertindak hal serupa, membagikan kasih itu kepada orang lain, termasuk kepada orang yang ya pernah menyakiti hati kita. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mau tahu seberapa orang mencintai kita, ingatlah momen di mana dia pernah memaafkan kita. Jadi kalau tidak pernah memaafkan kita dan kalau tidak pernah mengampuni orang, jangan pernah berbicara tentang cinta kasih. Cinta kasih itu tidak semudah kita membuat perhitungan matematis dengan orang, tetapi cinta kasih itu ditemukan ketika kita saling mengampuni satu sama lain. Ingat bahwa tidak ada masa depan tanpa pengampunan. Tuhan memberkati kita semua.